Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo Pastor, selamat pagi. Apa kabar? Ya, selamat pagi. Kabar baik. Bagaimana kabarmu? Kabar baik juga, Pastor. Mantap. Ya, ada apa ya? Gini, Pastor, saya ada mau tanya-tanya. Kemarin kan teman kita OMK itu ada mengatakan turut berbelasungkawa dengan mengatakan gini, semoga Allah menerima amal ibadahnya. Nah, biasanya kan kita hanya mengatakan semoga beristirahat dalam damai. Ya. Atau ripkan yang dalam bahasa Latin itu requiescat in pace dan dalam bahasa Inggris itu rest in peace. Betul. Nah, itu Pastor yang agak mengganjal. Kayak mana lah kira-kira menurut Pastor? Ya, semoga Allah menerima amal ibadahnya katanya. Iya, benar. Tidak boleh dong. Tapi gini. Jika seorang Kristen mengatakan itu kepada saudaranya Muslim, itu oke-oke saja. Dalam artian kan, si Kristen itu memakai bahasa atau istilah Islam yang dimengerti oleh si Muslim yang mendengarkan itu. Tapi si Kristen mengatakan itu tidak mengungkapkan faham imannya, tapi justru faham si Islam itu. Ungkapan itu tadi adalah bahasa iman. Islam mengimani bahwa keselamatan kekal bagi mereka ditentukan oleh amal dan ibadahnya selama hidupnya di dunia ini. Jika amalnya lebih banyak daripada dosa-dosanya, maka dia akan diterima di surga. Sementara untuk Kristen sama sekali tidak demikian faham teologinya, faham keselamatannya gitu ya. Bagi kita amal itu tidak berarti apa-apa atau tidak ada gunanya kalau itu tidak dilakukan atas dasar iman dan karena dorongan cinta kasih. Oke, menarik Pastor. Jadi apalah yang membuat kita bisa mendapatkan keselamatan atau masuk surga itu kelak? Ya, ada dua hal itu. Udah saya bilang tadi, iman itu yang pertama, dan yang kedua perbuatan. Nah, jadi gini, seketika Adam dan Hawa terjatuh dalam dosa, mereka dirusak oleh dosa itu. Kontraknya jatuh berantakan, terlucuti dari rahmat Tuhan, terlukai dalam daya alaminya sendiri, dan tunduk kepada kuasa kematian. Boleh sebut gitu. Dan hal itu diturunkan atau disebarkan kepada semua orang. Semua orang mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa itu. Jadi manusia sama sekali tidak lagi berkemungkinan masuk dalam surga itu. Mereka diusir dari Taman Eden itu dan ada malaikat penjaga dengan pedang bernyala di tangannya. Nah, jalan satu-satunya untuk bisa kembali ke surga atau ke Firdaus atau ke Taman Eden itu adalah Tuhan sendiri harus datang menolong untuk menyelamatkan manusia. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia melakukan itu. Maka Dia mengutus Yesus Kristus, firman-Nya yang menjadi manusia. Yesus ini membawa hukum yang membimbing dan rahmat yang menopang. Dia jalan kebenaran dan hidup, itu kita bilang. Artinya, Ia jalan yang benar menuju hidup yang kekal atau keselamatan. Jadi, mengapa manusia mungkin menuju keselamatan hanya karena pertolongan Tuhan sendiri, karena kemurahan hati-Nya, itu suatu anugerah yang cuma-cuma, yang sebenarnya kita tidak patut mendapatkannya. Tuhan datang membantu manusia dalam menanggapi undangannya untuk memasuki suatu relasi yang dikehendakinya. Itulah kehadiran Allah. Jadi, tanggapan atas anugerah atau pertolongan Tuhan tadi yang mau menyelamatkan, itulah yang kita sebut dengan iman. Menanggapi itu berarti beriman.
Beriman artinya percaya akan kehadiran Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Sebagai wujud kepercayaan itu, kita masuk dalam gerejanya yang didirikan oleh Yesus Kristus sendiri. Di dalam gereja kita dibaptis. Apa artinya dibaptis? Kita diselamatkan dari dosa-dosa itu tadi yang diturunkan si Adam dan si Hawa itu untuk kita. Dosa itu dibersihkan dari kita. Itulah artinya pembaptisan. Tuhan bekerja sendiri menghapuskan dosa-dosa itu melalui baptisan. Nah, setelah kita di dalam gereja nanti ada kemungkinan jatuh lagi dalam dosa, maka disediakan untuk kita sakramen rekonsiliasi atau pertobatan. Ada bentuk sakramen lain, ada bentuk-bentuk sakramen lain, ada banyak juga sakramen tali, ada juga devosi-devosi yang semua ini mengarahkan kita menuju kekudusan pelan-pelan yang membawa kita nanti kepada keselamatan. Nah, itulah konsep keselamatan untuk kita. Oke. Wow, ternyata Tuhan sendiri yang berinisiatif, Pastor, menyelamatkan kita. Pasti itu ya. Lalu kita yang diajak bagaimana untuk menanggapi inisiatif Tuhan tersebut hanya dengan beriman kepadanya. Betul sekali. Wow. Masih banyak sih, Pastor, dari penjelasan Pastor tadi yang banyak harus kita bahas, tapi mungkin untuk next aja. Kita fokus kepada yang pertanyaan saya tadi aja dulu, Pastor. Yeah. Lalu kembali tadi kan, Pastor, dengan pertanyaan di awal, bagaimana dengan posisi perbuatan atau amal yang saya tanyakan tadi dalam tata keselamatan kita sebagai Kristen Katolik? Baik. Kita tadi sudah bicara iman, kan gitu. Tuhan datang, kita tanggapi dengan iman. Lalu di mana posisi perbuatan atau yang kita sebut juga amal itu? Yang dapat dilakukan agar selamat, sekali lagi menerima keselamatan itu dengan beriman. Dan iman inilah yang merupakan awal, pencetus, pendorong perbuatan baik. Dari iman itu, atau iman itulah yang mendorong kita untuk berbuat baik. Karena apa? Karena iman itulah yang mengarahkan perbuatan kita itu menjadi benar, menjadi baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena hanya dengan Tuhan perbuatan manusia dibenarkan, dibetulkan, atau diarahkan menjadi benar. Jika perbuatan itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, maka akan mengarahkan kita kepada pengudusan. Orang tersebut menjadi bersih, orang tersebut menjadi baik, katakanlah orang tersebut akan menjadi kudus. Nah, bisa sebut begini saja. Iman adalah satu dari tiga yang diperlukan untuk keselamatan kita. Apa yang diperlukan untuk keselamatan? Kasih, pengharapan, tentu iman tadi yang pertama. Itu disebut keutamaan teologal. Nah, bagaikan sebuah tumbuhan itu, tumbuhan hidup kan tidak hanya terdiri dari akarnya saja, tetapi harus ada akar, batang, dan buahnya. Seperti itu tadi yang tiga itu. Harus ada imannya, ada harapan, dan ada kasih. Kasih itulah buah itu. Memang kitab suci mengatakan keselamatan adalah pemberian cuma-cuma Tuhan untuk diterima dengan iman. Tapi yang kedua, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi perbuatan yang dimaksud adalah kasih. Kasih itu berarti apa? Tindakan karena cinta. Didorong oleh iman maka kita berbuat. Nah, bagi kita kasih itu adalah agape. Artinya kasih yang tulus, yang suci, yang berasal dari Allah. Bukan kasih yang dari perasaan. Seperti yang kita kenal itu cinta eros, cinta filia. Itu kita lakukan karena perasaan manusiawi saja. Tetapi kasih orang Kristen itu adalah kasih yang didorong oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, kasihi sesamamu. Jadi kasih yang kita lakukan adalah kasih karena perintah Tuhan. Sekali lagi, karena didorong oleh iman tadi. Nah, itulah posisi iman dan posisi perbuatan kita. Ada iman dan iman mendorong kita untuk melakukan kasih. Karena Tuhan menyuruh kita untuk melakukan kasih. Bukan karena perasaan manusia dan lain-lainnya. Begitu dia posisi perbuatan kita atau posisi amal untuk mencapai keselamatan. Bahkan ajaran Yesus juga bukan hanya kasih sesama ya, Pastor, tapi kasihilah musuhmu.
Iya, betul. Sesama itu dalam artian untuk kita, ya semua sesama manusia, tak peduli itu apakah manusia jenis mana, jenis baik, jenis jahat, jenis santo, pokoknya sesama itu untuk Kristen itu asal namanya manusia. Berbuat baik untuk mereka, mengasihi mereka. Bahkan segala makhluk lah pastor, sesuai dengan Ya, itu juga. Dan makhluk ciptaan lain harus kita kasihi juga. Bumi kita ini juga, rumah kita bersama, gitu kan. Oke, kembali lagi dengan percakapan kita tadi di atas. Jadi apalah yang seharusnya dikatakan oleh OMK itu pada situasi seperti yang tadi itu, Pastor? Dalam situasi duka cita. Ada yang meninggal dan itu tidak beragama Kristen. Apa yang mestinya dia katakan? Menurut saya yang dia katakan adalah ya ungkapan imannya gitu loh. Kepercayaannya bukan sesuatu yang diungkapkan enak di telinga orang saja. Maka katakan apa yang kau imani demi keselamatan orang itu. Ya bahasa kita ialah requiescat in pace tadi. Semoga dia beristirahat dalam damai. Artinya karena belas kasih Tuhan dan karena apa yang telah dilakukannya selama ini, semoga dia beristirahat dalam damai. Kata-kata itu kan doa. Apa yang kita katakan maunya suatu ungkapan doa demi keselamatan orang itu. Ya keselamatan yang kita pahami, yang kita bahas tadi. Maka OMK harus melakukan doanya di situ saat ada orang yang meninggal. Boleh kami mengatakan semoga amal ibadahnya, ya demi orang itu, keluarga yang tidak Kristen itu, ya bisa saja. Tapi kalimat lain setidaknya harus dikatakan, harus didoakan. Semoga Engkau Tuhan menunjukkan belas kasihan-Mu kepada orang ini, semoga dia beristirahat dalam damai. Nah begitulah kita harus mengatakannya. Yang kita pertama ungkapkan itu adalah ya iman kita, doa kita gitu loh. Ungkapan kita adalah doa kita gitu. Oke Pastor, terima kasih banyak atas penjelasannya. Semoga ini nanti berguna bagi OMK dimanapun berada. Pace e bene. Pace bene, terima kasih atas pertanyaannya. Ditunggu pertanyaan berikut. Oke Pastor. Oke, ya.